Kita akan membicarakan sebentar hukum-hukum tentang puasa menurut mazhab Ahlul Bait. Sekedar pengetahuan buat Anda setelah Anda mendengar hukum-hukum puasa menurut mazhab Al-Khulafa. Atau hukum-hukum puasa yang lazim kita ketahui, sudah sering Anda dengar di berbagai tempat. Saya ingin bacakan fatwa-fatwa ulama saja berkenaan dengan puasa. Jadi nanti Anda tidak akan mendengar dalil-dalilnya atau alasan-alasannya. Dan ini saya lihat disepakati oleh seluruh marja taklid, oleh para ulama, baik Imam Khomeini, Ayatullah Al-Khoi, As-Sistani sekarang ini, dan beberapa ulama lainnya. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum. Kedua, hubungan seksual. Yang ketiga, istimna. Istimna adalah mengeluarkan mani dengan tidak melalui hubungan seksual, tapi dengan cara sendiri. Istimna itu masturbasi yang menimbulkan ejakulasi. Bagian tidak saya terjemahkan karena ini hanya khusus untuk orang dewasa, dan orang dewasa pasti mengerti. Jadi yang ketiga istimna. Yang keempat, menisbahkan riwayat yang bohong atau firman yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nabinya, atau kepada para imam. Yang dimaksud ialah mengatakan bahwa Allah bersabda di dalam Al-Quran, padahal dalam Al-Quran Allah tidak berkata begitu. Itu batal puasa kita. Atau kita membacakan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang dibuat-buat, menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata begini-begini, padahal Nabi tidak pernah berkata begitu. Itu batal puasa kita. Termasuk meriwayatkan kisah-kisah Nabi, padahal riwayat itu tidak pernah terjadi pada diri Nabi. Sebagaimana yang sering kita dengar di mimbar-mimbar di Indonesia ini. Diriwayatkan Nabi tentang Nabi, padahal riwayat itu tidak jelas asal-usulnya. Itu membatalkan puasa. Dan tebusannya harus kifarat, yang termasuk paling berat di antara semua kifarat. Nanti akan kita jelaskan. Juga menisbahkan berita-berita bohong kepada para imam. Jadi misalnya mengatakan, menurut Sayyidina Ali, padahal Sayyidina Ali tidak berkata begitu. Yang kelima, menelan debu yang tebal. Saya kira di Indonesia kita jarang sekali terjadi hal seperti itu. Keenam, merendamkan seluruh kepala di dalam air. Memasukkan kepala di atas air.
Nanti akan diperinci gimana kalau memasukkan kepala di dalam air itu karena dipaksa oleh orang lain, atau karena tergelincir lalu masuk ke dalam sungai, tidak bisa berenang. Nanti itu kita akan perinci. Yang ketujuh, yang membatalkan puasa juga adalah berada dalam keadaan jinabah, haid atau nifas sampai lewat azan subuh. Berada dalam keadaan jinabah artinya Anda harus mandi besar, tapi begitu masuk waktu azan Anda belum juga mandi besar itu, maka hari itu Anda dihitung batal puasa. Dengan ketentuan bahwa selama hari itu Anda juga tidak boleh makan dan minum, tidak boleh berbuka, tapi Anda harus mengkodok pada hari yang lain. Sama seperti orang yang berada dalam perjalanan, dia harus mengkodok puasanya, walaupun dia tidak makan dan minum. Jadi berada dalam keadaan janabah atau haid atau nifas. Yang kedelapan, muntah yang disengaja. Yang kesembilan, sejak tadi malam saya berusaha mencari apa yang dimaksud. Dalam bahasa Parsinya disebut imoleh, dalam bahasa Inggrisnya disebut enema, yaitu memasukkan cairan ke dalam tubuh, mungkin semacam injeksi atau infus, walaupun untuk pengobatan. Dalam bahasa Inggris saya buka, enema itu ialah memasukkan zat pencahar untuk membersihkan usus berbentuk cairan. Itu membatalkan puasa. Perincian dari itu semua ini sudah perbincangan ahli fikih yang kadang-kadang lucu-lucu. Mungkin awal-awalnya para jemaahnya bertanya kepada ahli fikih itu, kemudian ahli fikih menjawab, apabila seseorang makan dan minum sesuatu secara sengaja dan dia sadar bahwa dia sedang puasa, maka puasanya menjadi batal. Tidak jadi soal apakah yang dimakan atau diminumnya adalah sesuatu yang biasa diminum, dimakan atau diminum seperti roti dengan air, atau bukan, misalnya makan tanah atau air yang keluar dari pepohonan. Dan tidak jadi soal apakah itu banyak atau sedikit. Bahkan jika seseorang yang sedang berpuasa mengambil miswak, kayu penggosok gigi, dari mulutnya, miswak itu yang kayu yang dipakai untuk menggosok gigi. Kalau seseorang mengambil miswak dari mulutnya, kemudian meletakkannya kembali ke dalam mulutnya dan menelan cairan dari miswak itu, cairannya bukan cairan dari miswak itu, cairan dari kita juga yang nempel di miswak itu puasanya menjadi
batal. Kecuali kalau basahan di dalam miswak itu bercampur dengan ludah begitu rupa sehingga tidak bisa lagi kita sebutkan basahnya itu berasal dari luar. Jika ketika sedang makan dan minum tiba-tiba dia menyadari bahwa sudah masuk waktu subuh, ia harus mengeluarkan makanan itu dari mulutnya. Dan jika ia memakannya dengan sengaja, puasanya menjadi batal. Dan wajib baginya membayar kifarat. Kifarat itu, yaitu yang 3 itu kifarat itu ya. Yaitu 1, ada qada dan ada kifarat. Di sini nanti kita akan menemukan ada yang hanya bayar qada saja tanpa kifarat, ada yang juga bayar qada dan kifarat. Qada sudah Anda ketahui, kifarat ada 3. 1 puasa 2 bulan terus menerus, 2 membebaskan budak belian, 3 memberi makan 60 orang miskin. Ada yang disebut kifarat kolektif, jadi seluruhnya harus dilakukan, yaitu dia harus bebaskan budak belian, memberi makan 60 orang miskin, dan puasa 2 bulan terus menerus. Itu buat mereka yang berbohong kepada Allah dan Rasul. Apabila seseorang yang sedang puasa makan dan minum sesuatu secara tidak sengaja atau terlupa, puasanya tidak menjadi batal. Tidak ada iskal, tidak ada salahnya melakukan injeksi dengan anestesia untuk penghilang rasa kepada sebagian anggota badan, atau digunakan untuk tujuan lain yang diharuskan kepada seseorang yang sedang melakukan puasa. Tetapi sebaiknya injeksi yang diberikan itu, sebaiknya injeksi yang berupa pengobatan atau makanan harus dihindari. Nanti dalam istilah itu ada yang disebut ihtiyatan, kehati-hatian. Apabila seseorang yang sedang melakukan puasa dengan sengaja menelan sesuatu yang berada di antara gigitnya, saya berusaha menjelaskan itu sangat jelas, puasanya menjadi batal. Karena itu sesudah sahur sebaiknya kita gosok gigi. Kalau siang-siang Anda keluarkan itu dari sela-sela gigi itu, Anda harus memuntahkannya kembali. Jika seseorang ingin berpuasa, tidak wajib baginya menggunakan tusuk gigi itu sebelum azan. Tetapi jika ia tahu bahwa di antara sela-sela giginya ada sebagian makanan, dan makanan itu ada kemungkinan masuk ke dalam perutnya selama siang hari, ia harus membersihkan giginya dengan tusuk gigi itu. Menelan lidah tidak membatalkan puasa, walaupun lidah itu sudah berkumpul di mulut karena kita memikirkan sesuatu yang masam-masam. Misalnya, ini saya baca fatwa ahli fikih ini. Dari dulu ahli fikih begitu. Saya biasanya hanya suka kepada fikih itu sebagai hiburan saja.
tanpa mengurangi penghormatan saya kepada mereka, karena mereka hanya sekedar memenuhi pertanyaan dari jamaahnya. Tidak ada jeleknya kita menelan dahak, misalnya dari hidung atau dari tenggorokan, yang belum sampai kepada mulut, yang belum keluar dulu ke dalam mulut. Apabila dahak itu sudah masuk ke dalam mulut, maka yang hati-hati ialah kita tidak menelannya. Dahak ini bukan ludah. Para ahli fikih biasanya juga membahas apa bedanya dahak dengan ludah. Tapi saya khawatir ludah saya keluar kalau membahas itu. Apabila seseorang yang sedang melakukan puasa merasa begitu haus sehingga ia takut ia akan meninggal karena kehausan, ia dapat minum sebanyak-banyaknya air yang bisa menghindarkan rasa takut itu. Tapi puasanya menjadi tidak sah. Ya iya hadirat. Dan jika itu terjadi di bulan Ramadan, sebagai kehati-hatian, ia tidak boleh minum lebih dari sekedarnya. Dan kemudian untuk sisa seluruh hari, ia tidak boleh melakukan apapun yang membatalkan puasanya. Tapi tetap puasanya batal. Tapi setelah itu, dia tidak boleh makan, minum, segala macam. Menghormati puasa itu. Sama seperti orang yang memasuki lewat waktu azan subuh, dia masih dalam keadaan jinabah, belum mandi. Maka dia tidak boleh makan dan minum seperti puasa saja sampai maghrib. Mengunyah makanan untuk memberi makan kepada bayi atau burung dan mencicipi makanan dan sebagainya yang biasanya tidak masuk, sudah turun ke tenggorokan, tidak membatalkan puasa. Walaupun cicipan itu masuk tanpa sengaja. Jadi kalau tidak sengaja mencicipinya, kemudian meludahkannya kembali, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau seseorang itu tahu dengan pasti bahwa sebagian makanan itu akan turun ke dalam tenggorokannya, puasanya menjadi batal dan ia harus melakukan qada. Dan juga wajib baginya membayar kifarah. Seorang yang berpuasa tidak boleh meninggalkan puasa karena kelemahannya. Tetapi jika kelemahannya itu sudah begitu rupa sehingga puasa menjadi tidak tertanggungkan lagi, maka tidak ada salahnya dia membatalkan puasanya. Maksudnya ketika sedang berpuasa, kalau terasa lelah sekali, lesu sekali, apalagi baru mulai puasa, kayak anak-anak gitu, nggak tahan gitu. Tidak boleh dia membatalkan puasanya itu, kecuali kalau lemahnya itu sudah terasa tidak tertahankan lagi, dia boleh berbuka puasa. Tadi itu makan dan minum. Yang kedua, hubungan seksual. Wah, ini agak terperinci, saya tidak mau baca ini. Tapi pokoknya hubungan seksual membatalkan puasa. Wah, itu sudah terperinci juga. Saya nggak berani bacakan ilmu itu.
dilewat aja. Bagian yang ketiga, maksudnya didefinisikan hubungan seksualnya itu sampai apa. Satu, pokoknya untuk Anda pahami, hubungan seksualnya itu sampai apa yang Anda sendiri anggap itu hubungan seksual. Kalau pakai bahasa fikih di Indonesia, pakai bahasa Arab, itu kalau sudah masuk khasafah ke dalam farji. Apa yang disebut khasafah, apa yang disebut farji, itu juga diperinci. Atau terjadi ejakulasi. Yang ketiga, istimna. Kalau orang batal puasa karena hubungan seksual, dia harus membayar kifarah dan kodok. Yang ketiga, istimna. Jika seseorang yang melakukan puasa melakukan istimna, puasanya menjadi batal. Istimna ini terutama untuk yang belum punya istri ya, dan sudah mulai dewasa, lalu sering menonton film porno. Jika sperma keluar dengan tidak sengaja, puasanya tidak menjadi batal. Jika seseorang sedang puasa, tahu bahwa jika dia tidur pada waktu siang hari, dia akan menjadi muhtalim. Muhtalim artinya mimpi basah. Jika dia sedang melakukan puasa, tahu bahwa jika dia tidur pada waktu siang hari, dia akan menjadi muhtalim. Dibolehkan baginya tidur, walaupun dia mungkin tidak direpotkan kalau tidak tidur. Dan jika ia menjadi muhtalim, puasanya tidak menjadi batal. Orang yang muhtalim itu tidak membatalkan puasa, tapi dia harus mandi. Mandinya tidak ada hubungannya dengan puasa. Mandinya ada hubungannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Jika seseorang yang sedang puasa terbangun dari tidurnya sementara ejakulasi masih sedang berlangsung, tidak ada kewajiban baginya untuk menghentikannya. Satu ya, ini ahli fikih. Seorang yang sedang puasa yang menjadi muhtalim dapat mengeluarkan air kencingnya. Bahkan jika ia tahu bahwa dengan mengeluarkan air kencing itu, semen yang tinggal itu akan mengalir keluar dari tubuh. Untuk selanjutnya saya tidak menyebut sperma, saya menyebut semen ya. Karena semen itu tidak hanya terdiri dari sperma saja. Seseorang yang melakukan pertumbuhan dengan maksud untuk mengeluarkan semennya atau dengan maksud agar semennya keluar, harus menyelesaikan puasanya dan harus mengkodoknya walaupun semennya tidak keluar. Jika seorang yang sedang berpuasa terlibat dalam pertumbuhan, ini maksudnya suami istri ya, tanpa maksud untuk membiarkan semennya keluar, dan dia yakin bahwa semennya tidak akan keluar, puasanya masih sah walaupun semennya kemudian keluar tanpa disengaja. Tetapi jika ia tidak yakin tentang keluarnya semen itu, puasanya menjadi batal. Yang keempat,
menisbahkan kebohongan kepada Allah dan Rasul dan para imam. Jika seseorang yang sedang melakukan puasa secara sengaja menisbahkan kebohongan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam, baik dengan kata-kata, tulisan, atau membuat tanda, puasanya menjadi batal. Walaupun segera setelah itu ia bertaubat dan mengatakan bahwa yang disampaikannya itu kebohongan. Sebagai satu kehati-hatian, ia juga tidak boleh menisbahkan riwayat-riwayat dusta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan kepada semua nabi yang lain, juga kepada para imam. Jika seseorang yang sedang melakukan puasa ingin mengutip sesuatu riwayat dan dia tidak memiliki kewenangan untuk mengutip riwayat itu, dia juga tidak tahu apakah hadis itu sahih atau maudhu, ia sebagai kehati-hatian harus menunjukkan referensi orang yang dikutipnya. Ia harus menunjukkan siapa yang mengatakan itu atau menyebutkan dalam buku apa riwayat itu ditulis. Jadi tidak boleh di bulan Ramadan ini Anda membacakan hadis-hadis yang Anda tidak yakin apakah betul hadis ini sahih atau tidak. Atau Anda tidak tahu dalam kitab apa hadis itu disebutkan. Atau Anda tidak tahu siapa yang menyebutkan hadis itu. Itu puasanya batal. Dan Anda harus menebusnya dengan kifarat kolektif itu. Seluruhnya harus Anda lakukan. Itu menunjukkan bahwa dalam mazhab Ahlul Bait, kehati-hatian untuk tidak meriwayatkan hadis-hadis palsu itu jauh lebih besar dari seluruh mazhab yang lain. Dan ini hanya khusus mazhab Ahlul Bait saja. Dalam mazhab yang lain tidak ada ketentuan bahwa yang meriwayatkan hadis palsu itu membatalkan puasanya. Tapi Anda tidak batal puasa Anda apabila Anda sebutkan riwayat ini dalam kitab ini. Atau orang inilah yang mengatakan. Anda misalnya bilang, saya baca hadis itu dalam At-Tanwir. Itu tidak batal. Tapi kalau ternyata hadis itu dalam At-Tanwir tidak ada, batal. Apabila seseorang mengutip suatu perkataan firman Allah atau sabda Nabi dengan keyakinan bahwa perkataan itu benar, tapi kemudian menyadari bahwa perkataan itu palsu atau salah, puasanya tidak menjadi batal. Tidak batal. Jadi kalau dikutip, dia merasa itu benar, tapi ternyata kemudian palsu, puasanya tidak menjadi batal. Seperti saya kemarin di depan Fatimiyah, saya mengutip ayat Al-Quran, Inni nadartu lirrahmani sawma. Lalu saya tulis di situ, Alla ukallima yawma insiyya. Ternyata salah, tapi waktu itu saya merasa benar. Kemudian saya buka Al-Quran, salah. Harusnya falan ukallimal yawma insiyya. Jadi salah. Tidak menggunakan fa'alan ukallimal insana al-yawma insiyya. Itu tidak membatalkan puasa. Apalagi waktu dengan Fatimiyah itu jelas-jelas tidak membatalkan puasa karena saya sendiri tidak sedang puasa. Apabila seseorang menisbahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nabinya yang mulia dan tahu bahwa itu bohong, tapi kemudian ia ketahui bahwa yang disebutkan itu ternyata benar. Sebagai kehati-hatian, ia harus menyempurnakan puasanya dan juga harus melakukan qada. Apabila seseorang secara sengaja menisbahkan kepada Allah atau nabinya atau para imam pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
kebohongan yang dibuat oleh orang lain, puasanya menjadi batal. Tetapi jika ia menyebut orang yang membuat kebohongan itu, puasanya tidak batal, puasanya sah. Jadi misalnya dulu tahun yang lalu di Masjid Istiqomah itu ada acara paket menisbahkan kebohongan kepada Rasulullah dan para imam. Sudah kita kutip yang kita dengar di situ tanpa menyebutkan itu dari Istiqomah misalnya, maka itu menjadi batal. Jika seseorang yang sedang melakukan puasa ditanya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, kemudian secara sengaja ia berkata tidak, padahal seharusnya ia menjawab ya, atau secara sengaja mengatakan ya, padahal seharusnya ia mengatakan tidak, puasanya menjadi batal. Apa ada ini contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tahu bahwa tidak ada contohnya, tapi kita menyebutkan ada, itu puasanya menjadi batal. Apabila seseorang mengutip firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian berkata bahwa yang sudah ia ucapkan itu bohong, atau jika seseorang menisbahkan kebohongan kepada Allah dan Rasulnya pada waktu malam hari, dan pada hari berikutnya ketika ia sedang melakukan puasa, ia mengatakan bahwa apa yang dikatakan pada malam hari itu benar, puasanya menjadi batal. Kemudian yang kelima, mungkin tidak saya baca itu karena di Indonesia tidak relevan, menelan debu lewat tenggorokan. Tapi ini termasuk juga masuk ke sini adalah merokok. Itu membatalkan puasa. Tentu saja juga debu yang masuk tanpa sengaja tidak membatalkan. Sekarang keenam, memasukkan seluruh kepala ke dalam air. Irtimam di dalam bahasa Arab. Jika seorang yang sedang berpuasa secara sengaja memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air, puasanya dianggap batal, walaupun seluruh bagian tubuh berada di luar air. Tentu saja kalau seluruh tubuh juga di dalam air dan kepala juga dalam air, itu juga batal. Dianggap batal kan? Tapi dari fatwa ini, kalau seluruh bagian badan di luar dan kepala saja yang berada dalam air, tidak membatalkan puasa, tapi termasuk makruh dan sebagai ikhtiar harus dihindari. Jika seseorang menenggelamkan, memasukkan setengah dari kepalanya ke dalam air satu kali, pada kali yang pertama setengahnya masuk ke dalam air, pada kali yang kedua setengahnya lagi, puasanya tidak batal. Apabila orang yang berpuasa jatuh ke dalam air tidak sengaja dan seluruh kepalanya berada di dalam air, atau jika lupa bahwa ia sedang berpuasa dan memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air, puasanya tetap sah secara tidak sengaja. Apabila seseorang loncat ke dalam air dengan pikiran bahwa kepalanya tidak akan masuk ke dalam air, tapi kemudian air menutup seluruh kepalanya, puasanya tetap sah.
Apabila seseorang lupa bahwa ia sedang berpuasa dan memasukkan kepalanya ke dalam air, dan setelah berada di dalam air ia ingat ia sedang puasa, sebaiknya ia segera memunculkan kepalanya keluar air. Jika tidak segera melakukannya, puasanya menjadi batal. Sekali lagi nih, para ahli fikih itu karena banyak yang minta fatwa, dan orang minta fatwanya direka-reka. Saya yang tanya di masjid ini aja. Akhirnya ahli fikih menjawabnya sebagaimana ditanyakan. Apabila seseorang didorong ke dalam air dan kepalanya terendam air, puasanya tidak batal. Tetapi jika orang yang mendorongnya itu dan memasukkan kepalanya ke dalam air itu kemudian melepaskannya, lebih baik baginya segera mengangkat kepalanya dari air dengan segera. Jadi kalau sudah dimasukkan kepala kita didorong orang, kawan kita dorong sampai masuk, kita tidak batal. Tapi begitu dorongannya dilepaskan, kita harus buru-buru mengangkat kepala. Kalau keenakan terus bermain, itu menjadi batal. Jika seorang yang sedang berpuasa memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air dengan niat ghusl, maka puasanya dan ghuslnya sah. Karena ghusl, karena mandi wajib. Apabila seseorang menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan seseorang yang tenggelam, walaupun wajib baginya untuk menyelamatkan orang itu, sebagai kehati-hatian yang disarankan, ia harus membayar qada untuk puasanya itu. Jadi dia sudah berbatal, dia harus bayar qada. Hanya sebagai kehati-hatian. Kalau kata saya di Ustaz Fadlullah, seringkali fikih itu menjadi sangat sulit karena terlalu banyaknya kehati-hatian. Al-ahyat, yang hati-hatinya begini, hati-hatinya begini. Kalau buat saya, dia tidak batal, apalagi menolong orang lain. Dan menurut dia juga tidak batal, cuma sebagai kehati-hatian dia harus membayar qada. Berada dalam keadaan jenabah sampai waktu fajar. Jika seseorang dalam keadaan jenabah tidak mengambil ghusl secara sengaja sampai lewat waktu fajar, puasanya menjadi batal. Tetapi jika seseorang yang kewajibannya adalah melakukan tayamum secara sengaja tidak melakukannya, puasanya juga menjadi batal. Peraturan ini berlaku juga untuk qada, untuk puasa-puasa Ramadan. Jika seseorang dalam keadaan jenabah tidak mengambil ghusl secara sengaja sampai waktu fajar untuk puasa wajib selain bulan Ramadan dan qadanya, puasa-puasa yang mempunyai hari-hari tertentu seperti puasa Ramadan, maka puasanya tetap sah. Gitu. Jika seseorang dalam keadaan jenabah tidak mengambil ghusl secara sengaja sebelum waktu fajar untuk puasa yang wajib selain puasa Ramadan dan qadanya, puasa-puasa yang memiliki hari-hari tertentu seperti puasa Ramadan, maka puasanya sah. Jika seseorang memasuki keadaan jenabah pada waktu malam hari di bulan Ramadan dan tidak mengambil ghusl, tidak mandi secara sengaja sampai waktu yang tersedia dengan azan itu sangat pendek, ia harus melakukan tayamum dan melakukan puasa. Jadi maksudnya karena lalai, tiba-tiba dia sadar tinggal 1 menit lagi waktu azan, ini ada pengumuman subuh 1 menit lagi, maka Anda lakukan tayamum dan terus melakukan puasa. Tetapi
dalam kehati-hatian disarankan kepada Anda untuk membayar qada juga. Jika seseorang dalam keadaan jenabah pada bulan Ramadan lupa tidak melakukan ghusl dan baru ingat siang harinya, ia harus melakukan qada puasa pada hari itu. Jika ia ingat sesudah beberapa hari, ia harus melakukan qada puasa untuk semua hari-hari yang di dalamnya ia pasti tidak melakukan. Ia merasa pasti bahwa ia dalam keadaan jenabah. Maksudnya untuk semua jenabah yang terlupakan untuk ghusl, itu Anda harus bayar. Misalnya, jika ia tidak pasti apakah ia dalam keadaan jenabah selama 3 hari atau 4 hari, ia harus mengqada yang 3 hari saja, yang yakin bahwa dia dalam keadaan jenabah. Jika seseorang yang tidak punya waktu untuk ghusl atau melakukan tayammum pada malam Ramadan masuk ke dalam keadaan jenabah, puasanya menjadi batal dan wajib baginya membayar qada puasa itu. Demikian juga kifarah. Jika seseorang dalam keadaan jenabah selama malam Ramadan dan tahu bahwa jika ia tertidur, ia akan bangun sesudah fajar. Ia tidak boleh tidur sebelum ghusl. Dan jika ia tidur sebelum ghusl dan tidak bangun sampai fajar, puasanya menjadi batal dan qada dan kifarah menjadi wajib baginya. Jadi kalau Anda sudah melakukan hubungan seksual pada malam hari dalam keadaan jenabah, kemudian Anda tertidur dan akhirnya bangun setelah fajar, maka ia harus puasanya batal dan dia harus membayar qada dan kifarah. Seseorang yang sedang puasa menjadi muhtalim, yaitu mimpi pada waktu siang hari, tidak wajib baginya untuk melakukan ghusl segera dan tidak membatalkan puasanya. Apabila seorang perempuan sudah dalam keadaan bersih dari haid dan nifas sebelum waktu fajar di bulan Ramadan, atau sebagai kehati-hatian pada hari ia ingin melakukan qada Ramadan dan tidak melakukan ghusl, atau pada waktu-waktu pendek tidak melakukan tayammum secara sengaja, puasanya menjadi batal. Jadi kalau seorang perempuan sudah dalam keadaan bersih di malam hari, kemudian memasuki waktu subuh tidak melakukan ghusl, maka puasanya menjadi batal, baik puasa Ramadan maupun puasa qada. Apabila seorang perempuan dalam keadaan bersih dari haid dan nifas sebelum waktu fajar di bulan Ramadan dan ia tidak punya waktu untuk melakukan ghusl, ia harus melakukan tayammum dan puasanya menjadi sah. Apabila seorang perempuan dalam keadaan istihadah yang berlebih-lebihan, puasanya tetap sah, bahkan jika ia tidak mengikuti peraturan ghusl sebagaimana dijelaskan dalam peraturan terdahulu. Begitu pula puasanya tetap sah jika ia tidak melakukan ghusl seperti yang dilakukan untuk istihadah yang menengah. Istihadah adalah terus-menerus juga keluar darah lebih dari periode haid yang lazim. Kemudian muntah. Jika seorang sedang berpuasa muntah dengan sengaja, puasanya menjadi batal, walaupun ia
mungkin terpaksa muntah itu karena sakitnya. Tetapi puasa tidak menjadi batal jika orang muntah tidak disengaja. Saya juga tidak tahu itu gimana sengaja muntah itu. Anda harus tanya kepada ahli fikih. Saya sengaja muntah itu di poros-poros, atau karena misalnya seperti saya menderita mah, pijit-pijit perut gitu sampai muntah di sini. Itu batal. Apabila seseorang makan sesuatu di malam hari dan tahu bahwa makanan itu akan menyebabkan muntah pada waktu siang hari, demi kehati-hatian ia harus membayar kodok untuk puasa itu. Apabila seseorang dapat menahan muntah dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap dirinya, ia harus berusaha untuk melakukan penahanan itu. Jadi apabila orang bisa menghentikan muntah itu, sebaiknya tidak muntah, asal tidak mengganggu dirinya. Tentu kalau menjadi sengsara, itu seharusnya dimuntahkan saja. Lucu juga ini ya. Apabila seekor lalat masuk ke dalam tenggorokan seorang yang sedang berpuasa, tidak perlu baginya memuntahkan kembali lalat yang sudah masuk ke kerongkongannya, dan puasanya tetap sah. Tetapi jika lalat itu belum masuk terlalu dalam, ia harus membasuhkannya, walaupun dengan memuntahkannya, jika tidak menimbulkan gangguan baginya, dan puasanya tetap sah. Tapi jika orang itu tidak melakukannya, tidak memuntahkannya, puasanya menjadi batal. Apabila seseorang menelan sesuatu dengan tidak sengaja, kemudian ingat sebelum yang ditelan itu mencapai perut, ketika ia sedang berpuasa, tidak perlu baginya untuk memuntahkannya kembali, dan puasa itu tetap sah. Yang lainnya ini tentang kewajiban qada dan kifarat ya. Ini ada yang beberapa hal yang makruh dilakukan pada bulan puasa. Makruh saja tidak membatalkan puasa menurut fatwa. Satu, menggunakan tetes mata atau menggunakan surmet jika rasanya atau baunya mencapai tenggorokan. Kedua, melakukan satu perbuatan yang menimbulkan kelelahan yang berat, seperti mengeluarkan darah dari tubuh. Termasuk juga melakukan badminton atau voli atau olahraga yang menyebabkan kelelahan yang luar biasa. Itu makruh, tidak membatalkan. Saya tidak tahu juga kenapa untuk perempuan karena duduk di atas air. Tidak tahu maksudnya duduk di atas air itu gimana. Makruh juga membasahi pakaian yang sedang dipergunakan. Mencabut gigi atau melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya pendarahan di dalam mulut. Ini semua makruh, tidak membatalkan puasa. Membersihkan gigi dengan sikat gigi yang basah, makruh. Memasukkan air atau cairan apapun ke dalam mulut tanpa alasan yang jelas, makruh juga. Makruh juga bagi orang yang berpuasa untuk mencumbu istrinya
walaupun tanpa maksud ejakulasi, atau untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan rangsangan seksual. Apabila ia melakukannya dengan maksud ejakulasi, lalu ejakulasi tidak terjadi, sebagai kehati-hatian, puasanya dianggap batal. Jadi pokoknya siang hari sebaiknya tidak mencumbu rayu istri, termasuk misalnya sesudah salat subuh. Saya mendengar ada kawan-kawan yang mengatakan setelah salat subuh di bulan puasa itu dan seterusnya. Itu tidak boleh siang hari. Nah, itulah sebagian dari puasa dari segi syariat. Segi syariat yang saya tidak begitu menguasai, seperti saya katakan, saya hanya bacakan fatwa dari para mujtahid. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Apakah maksud salat witir sepenutup salat sunat lainnya? Apakah benar bahwa salat sunat lebih baik dikerjakan di rumah? Yang dimaksud bahwa salat witir adalah penutup salat sunat lainnya karena witir dilakukan sebagai akhir dari rangkaian sholat malam. Seluruh sholat malam kita berakhir dengan sholat witir. Bagaimana kalau setelah sholat witir Anda sholat lain lagi? Boleh lagi. Apakah benar bahwa sholat sunat lebih baik dikerjakan di rumah? Benar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih Muslim. Nah, saya menyebutkan ini siapa sumbernya karena khawatir hadis ini baik. Saya batal. Sholatlah kamu di rumah-rumah kamu, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat di rumah kecuali sholat fardu. Jadi selain sholat fardu, sebaiknya di rumah. Bagaimana hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada pengikut Nasrani? Boleh, dan termasuk akhlak Islam yang utama, mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Nasrani. Abdullah ibnu Mas'ud selalu mengucapkan selamat kepada tetangganya yang beragama Kristen. Ketika dia ditegur mengapa, dia menjawab, aku penuhi hak dia sebagai tetanggaku. Tidak ada satupun keterangan di dalam Quran dan hadis yang melarang mengucapkan selamat hari Natal. Kalau kita tanya apa alasannya tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal? Karena ketika kita mengucapkan selamat hari Natal itu kita mengakui kebenaran orang-orang Kristen. Yang enggak ya. Enggak ada. Kita mengucapkan selamat hari Natal langsung kita mengakui kebenaran agama Kristen. Kalau mengakui kebenaran agama Kristen tidak mengucapkan selamat hari Natal pun itu tidak boleh buat orang Islam tentu ya. Jadi tidak apa-apa, malah itu akhlak Islam yang utama untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada kerabat kita di alam semesta. Bahwa semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya sendiri-sendiri. Saya ingin bacakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dan lagi saya sekarang terpaksa harus menyebutkan. Anda bisa baca dalam kitab Janazah dalam Sahih Bukhari. Suatu hari Rasulullah sedang berada beserta sahabat-sahabatnya lewat satu jenazah. Rasulullah berdiri. Kemudian sahabatnya berkata, ya Rasulullah, tidak usah berdiri, itu jenazah Yahudi. Nabi berkata, alaysat hiya nafsan, bukankah dia manusia juga, kata Rasulullah. Dan diberikan penghormatan kepada jenazah Yahudi walaupun agamanya berbeda. Dan salah satu penghormatan kita kepada orang yang berbeda agama dengan kita ialah mengucapkan selamat kepada mereka ketika mereka memperingati hari-hari agama mereka. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Megawati yang ikut sembahyang di Pura Bali?
Kalau beliau seorang muslimah, apakah dapat dikatakan bahwa beliau keluar dari Islam? Kalau Anda pernah belajar mazhab Ahlul Bait, itu namanya taqiyah. Kalau belum pernah belajar mazhab Ahlul Bait, Anda tidak boleh menilai seseorang dari penampilan fisiknya. Yang jelas, Megawati adalah seorang muslimah. Dia beli buku saya ini 5 buah, bukunya 1 juta dia bayar. Saifah saja dia. Padahal Anda mungkin mau beli 125.000 juga kemahalan. Dia bayar 1 juta satu. Karena dia bukan hanya sekedar membeli saifah saja dia, tapi juga menghormati Yayasan Mutahari yang menerbitkan ini. Arifin Saniogoro kalau tidak salah beli juga 10. 1 juta juga satu. Nah, sambil saya juga menawarkan kepada Anda di bulan puasa ini, tidak untuk dagang ini, untuk membaca buku Saifah Perjadiah ini. Karena ini isinya doa-doa saja selama bulan Ramadan, dan saya nanti akan mengakhiri pembicaraan saya dengan membaca doa menyambut bulan Ramadan dalam buku ini. Ini buku yang terbaik yang pernah dibuat oleh orang Indonesia dari segi layout dan cover. Dari segi lem tidak terbaik ini karena belum dilem. Ustaz, bagaimana tata cara etikat di masjid versi Ahlul Bait? Dalam mazhab Ahlul Bait, Anda hanya boleh etikat di Masjidil Haram, yaitu masjid di Mekah, Madinah. Di luar itu Anda tidak harus i'tikaf, tapi Anda bisa tinggal di masjid untuk menghidupkan malam, namanya Ihya'ul Lail, di bulan puasa, dengan beribadah sebanyak di masjid. Dari manakah qiraat Ahlussunnah yang sama dengan qiraat Ahlul Bait? Ada seorang ulama di Jember membuat sebuah kitab kecil. Dia melakukan penelitian tentang qiraat-qiraat, dan semua qiraat itu bersumber kepada Ahlul Bait lewat beberapa jalan. Semua qiraat itu bersumber kepada Ahlul Bait. Jadi tidak ada perbedaan qiraat Ahlussunnah dengan qiraat Ahlul Bait. Apakah sama antara sholat tarawih dan tahajud? Tidak sama. Satu namanya tarawih, satu namanya tahajud. Tapi sebetulnya kedua-duanya itu disebut qiyamul lail, yakni berdiri malam hari untuk melakukan ibadah. Karena itu dalam doa kita tidak disebut tarawih, kan? Tarawih itu cuma sebuah istilah yang diberikan oleh para ulama kepada berdiri di malam hari. Dari nabinya sendiri tidak ada istilah tarawih. Yang ada adalah istilah qiyamul lail. Karena itu dalam beberapa hadis disebutkan kata qiyam untuk menunjukkan salat malam itu. Atau ini hadis yang sering Anda dengar. Faman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qamahu, siapa yang berdirinya, itu maksudnya untuk sholat malam itu. Jadi sholat tarawih itu hanya masalah nama saja. Tarawih dan tahajud itu hanya masalah nama saja. Tapi tarawih biasanya kita nisbahkan kepada sholat sunat sesudah kita. Itu yang kita sebut tarawih. Sholat ba'diyah lah, cuma jumlahnya 11 rakaat sesudah Isya. Nah, sholat sesudah Isya itu dimulai dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Dalam hadis yang Anda baca dalam Sahih Bukhari, sebetulnya tidak disebutkan juga karena ini tidak dinisbahkan kepada Rasulullah, tidak apa-apa itu. Jadi pada zaman Umar bin Khattab, Umar melewati orang-orang di masjid
dan orang-orang sedang salat sesudah Isya. Tapi tidak ada imamnya. Kata Umar, cuma seorang jadi imam, yang lainnya makmum. Dirapihkan lah. Akhirnya sholat bareng-bareng. Umar sendiri tidak ikut sholat, dia hanya ngatur aja. Karena pahala yang mengatur itu sama dengan pahala yang sholatnya. Ya, benar itu. Tidak main-main. Kalau Anda jaga sandal di masjid supaya tidak ada yang mencuri, pahala Anda sama dengan pahala orang yang salat malam itu, yang untuk mereka Anda berkhidmat. Sama seperti Anda memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, Anda mendapat pahala dari puasa mereka tanpa mengurangi puasa mereka sedikit pun. Karena itu sebetulnya mestinya berbondong-bondong orang itu jaga sendal. Lebih enak itu. Dan dia dapat pahala dari semua orang yang sendalnya dia urus, dia jaga. Kalau di Iran, kita sedang melakukan salat Jumat, itu ada beberapa orang yang tidak ikut salat Jumat, dia jaga aja, mengawasi itu. Semua menghadap Ka'bah, dia menghadap orang. Kita salat, dia diam aja. Nanti ketika kita selesai salat Jumat, baru dia salat. Giliran. Itu boleh, karena dia sedang menjaga keamanan kaum muslimin. Jadi di zaman Rasulullah SAW tidak ada salat tarawih itu dalam arti salat sesudah Isya. Yang ada itu salat malam saja. Kemudian di zaman Umar mulailah diresmikan salat tarawih itu yang kita kenal sekarang. Itu pun di zaman Umar kira-kira sekitar jam 11 malaman, tidak sesudah Isya. Sejak kapan itu jadi sesudah Isya, saya tidak tahu. Mungkin kalau ada di antara Anda mahasiswa UN, lakukanlah penelitian, melacak ini asal usul salat tarawih itu. Anak saya senang dengan salat tarawih, tapi dia gunakan untuk mengkodok salat subuh. Saya 2 rakaat. Kita akan sampaikan doa khusus kepada saudara-saudara kita yang sakit. Tapi sebelum itu, kita minta doa juga dulu kepada Anda, buat kami yang ada di Yayasan Mutahari khususnya, dan buat Anda semua pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan kepada kita di bulan Ramadan ini rezeki yang luas, sehingga kita bisa membagikan rezeki itu buat menolong saudara-saudara kita. Kita juga bermohon mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan dalam badan kita, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Insyaallah Yayasan Mutahari khususnya di bawah bimbingan Ustaz Abu Ali akan mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, termasuk di dalamnya membuka bersama dengan mustadafin, kemudian ada perlombaan buat anak-anak di sini selama bulan Ramadan. Selain itu juga kita merencanakan untuk membeli pakaian kepada kaum mustadafin ini buat menyambut hari lebaran mereka. Ada sekitar 1.000 orang mustadafin yang berada di sini, yang SPP-nya kita bayarkan. Sekitar 1.000 orang itu tidak nyampe 1.000 sebetulnya. Dan Mutahari sebulan dilanda utang yang banyak, kita malah sengaja memperbanyak bantuan kepada orang lain dengan keyakinan bahwa Allah akan membantu orang yang membantu hamba-hamba. Dan saya kira keyakinan ini tidak pernah hilang dari diri kami di sini di Mutahari. Bahwa kalau kita berada dalam kesusahan, maka kita sebaiknya berdagang dengan Allah melalui sedekah-sedekah kita. Kata Imam Ali dalam Nahjul Balaghah yang dikumpulkan oleh Syarif Huda, berkata, istanzilul
rizqa bisadaqah. Turunkanlah rezeki kamu itu dengan memperbanyak sedekah. Jadi insyaallah saya percaya bahwa dengan sedekah-sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan, Allah akan menaburkan rezeki itu kepada kita. Sambil mendoakan orang-orang yang sakit di bulan Ramadan ini, yang kita doakan setiap ba'da sholat kan, Allahumma shfi kulla marid, ya Allah sembuhkan semua orang yang sakit, dan mendoakan agar Anda semua dilimpahi rezeki yang banyak dan kesehatan yang baik. Dan saya akan antarkan doa-doa itu bersama-sama dengan Ummul Kitab, dan kedua dengan doa menyambut Ramadan dari Imam Ali Zainal Abidin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah la hadratin nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila al-ammati sayyidina tahirina min ahli baitih barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihamdihi wa ja'alana min ahlihi linakuna liihsanihi minasy syakirin wa liyajziyana 'ala dzalika jazaa'al muhsinin. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang membimbing kami untuk memujinya, menjadikan kami para pemujinya, supaya kami bersyukur atas kebaikannya, dan supaya Dia membalas kami dengan balasan orang-orang yang berbuat baik. Segala puji bagi Allah yang menganugerahi kami dengan agamanya, mengistimewakan kami dengan milahnya, menunjuki kami kepada jalan-jalan kebaikannya, supaya dengan karunia-Nya kami berjalan menuju ridho-Nya. Dengan pujian kami yang Dia terima dan Dia ridhoi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan di antara jalan-jalan itu bulannya, bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Islam, bulan kesucian, bulan pembersihan, bulan menegakkan salat malam, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk dan pembeda. Dia menjelaskan kemuliaannya di atas semua bulan, menjadikan di dalamnya kesucian yang berlimpah dan keutamaan yang terkenal. Dia mengharamkan di dalamnya yang dihalalkan di bulan lain sebagai pengagungan. Dia larang di dalamnya makan dan minum sebagai penghormatan. Dia jadikan di dalamnya waktu yang tegas, tidak boleh didahulukan, tidak boleh diakhirkan. Lalu Dia muliakan satu malam di antara malam-malamnya di atas malam-malam 1000 bulan. Dia namakan Lailatul Qadar. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah terus-menerus menaburkan berkat sampai terbit fajar kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkannya. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya. Ilhamkan kepada kami mengenal karunia-Nya, mengagungkan kesuciannya, menjaga apa yang dilarangnya. Bantulah kami untuk menjalankan puasanya dengan menahan anggota badan dari maksiat kepadanya dan menggunakannya untuk apa yang diridhoinya, sehingga telinga-telinga kami tidak kami arahkan pada kesia-siaan dan mata-mata kami tidak kami pusatkan pada kealpaan, sehingga tangan-tangan kami tidak kami ulurkan pada larangan dan kaki-kaki kami tidak kami langkahkan pada keburukan, sehingga perut-perut kami tidak kami isi kecuali yang Kau halalkan, dan lidah-lidah kami tidak berbicara kecuali yang Kau contohkan. Kami tidak melakukan kecuali yang mendekatkan pahala-Mu. Kami tidak mengerjakan kecuali yang menjaga kami dari siksa-Mu. Maka bersihkanlah itu semua dari ria, tukang ria, dari pamer, tukang pamer. Di bulan itu kami tidak akan menyekutukan siapapun kepadamu. Kami tidak akan mencari kerinduan selain kepadamu. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya. Bantulah kami di bulan Ramadan untuk memperhatikan waktu-waktu salat yang 5 dengan hukum-hukumnya yang Kau tentukan, fardu-fardunya yang Kau fardukan, tugas-tugasnya yang Kau tugaskan, dan waktu-waktunya yang Kau tetapkan. Di dalam salat
kami, naikkan kami kepada kedudukan orang yang memelihara kedudukannya, menjaga rukun-rukunnya, melakukannya pada waktunya, sesuai dengan apa yang disunahkan hamba-Mu, Rasul-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rukuknya, sujudnya, dan semua geraknya, dengan kesucian yang paling banyak dan paling sempurna, dan dengan kekhusyuan yang paling tampak dan paling dalam. Dalam bulan ini, ya Allah, bantulah kami untuk menyambungkan persaudaraan dengan kebajikan dan kekeluargaan, memperhatikan tetangga kami dengan bantuan dan pemberian, membebaskan harta kami dari tuntutan, membersihkannya dengan mengeluarkan zakat, menyambung lagi orang yang menjauhi kami, memperlakukan dengan adil orang yang menyakiti kami, berdamai dengan orang yang memusuhi kami, kecuali yang dimusuhi karena-Mu dan untuk-Mu, karena dia itu musuh yang tidak kami senangi dan golongan yang tidak kami sukai. Dalam bulan ini, bantulah kami untuk mendekati-Mu dengan amal-amal yang suci, yang membersihkan kami dari dosa, yang menjaga kami dari mengulangi celah, sehingga amal yang dipersembahkan para malaikat-Mu kurang dari pintu-pintu ketaatan,